Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga sehat dan sejahtera. Amin ya robbal alamin. Inilah kisah tentang sebuah kebaikan yang tak akan pernah sia-sia. Kisah ini bersumber dari kitab Al-Majalisus Saniyah karya Syekh Ahmad bin Hijazi Al-Fasyani. Simak kisah hikmah ini sampai selesai. Silahkan tinggalkan komentar kalian, tekan tombol like, subscribe dan monggo di-share. Dikisahkan ada seorang lelaki bernama Muhammad ibnu Hamir yang kalau siang rajin berpuasa, dan malam beribadah qiyamul lail. Suatu saat ia pergi berburu hewan. Di tengah perjalanan ada seekor ular yang menghadangnya. Lalu terjadilah dialog di antara keduanya. Si ular bertanya, "Hai Muhammad, tolong selamatkan diriku." "Dari siapa?" jawab Ibnu Hamir. Si ular menjawab, "Dari musuhku, karena dia berbuat jahat kepadaku." Ibnu Hamir kembali bertanya, "Musuhmu siapa?" "Musuhku ada di belakangku," kata si ular. Ibnu Hamir bertanya, "Kamu dari golongan umat siapa?" "Dari umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam," jawab si ular. Seketika Ibnu Hamir membuka selendangnya dan berkata, "Masuk selendang sini saja." Si ular menjawab, "Kalau aku di dalam selendang, musuhku akan tahu." Ibnu Hamir bertanya lagi, "Lalu apa yang harus aku lakukan?" "Hai Ibnu Hamir, jika kamu sudi berbuat baik kepadaku, bukalah mulutmu hingga aku masuk ke sana. Aku khawatir kamu akan membunuhku," jawab Ibnu Hamir. "Tidak, demi Allah, tak mungkin aku tega membunuhmu." Kemudian Ibnu Hamir perlahan membuka mulutnya, dan si ular pun segera masuk ke dalam tubuhnya. Setelah Ibnu Hamir meneruskan perjalanan, ia berpapasan dengan orang yang membawa parang, yang ternyata adalah musuh si ular. Si musuh bertanya, "Hai Muhammad, apakah kau bertemu dengan musuhku?" "Musuhmu siapa?" jawab Ibnu Hamir. "Musuhku seekor ular." "Maaf, aku tidak tahu." Demikian ucap Ibnu Hamir menutup-nutupi sembari mengucapkan istighfar 100 kali, karena sebenarnya ia mengetahui di mana si ular bersembunyi. Perlahan Ibnu Hamir melangkahkan kaki meneruskan perjalanan. Setelah cukup jauh si ular pun mengeluarkan kepalanya. "Sudahkah musuhku pergi dari sini?" tanya si ular. Ibnu Hamir menjawab, "Kulihat kiri kanan, tiada siapapun. Jika ingin keluar silahkan." "Hai Muhammad, ada dua pilihan untukmu. Pertama, kau pilih aku hancurkan limpamu dari dalam, atau kedua, aku lubangi hatimu ini dan kubiarkan dirimu tanpa ruh." Ibnu Hamir menjawab, "Subhanallah, di mana janji yang telah kau ucapkan? Apakah kau lupa dengan sumpahmu? Kok cepat banget kamu melupakannya?" Si ular menjawab, "Mengapa kamu lupa permusuhanku dengan moyangmu, Nabi Adam, di mana aku membuatnya keluar dari surga? Salahmu sendiri. Atas dasar apa kau lakukan kebaikan kepada makhluk yang tak sepantasnya diperlakukan secara baik?" Ibnu Hamir tak menyangka jawaban keji dari ular yang telah ditolongnya sampai-sampai terpaksa berbohong pula. Ibnu Hamir bertanya, "Kau yakin akan membunuhku?" "Iya pasti," jawab si ular. Kemudian Ibnu Hamir berkata, "Kalau begitu, tunggu sebentar hingga aku naik ke gunung untuk menyiapkan diri." Si ular berkata, "Silahkan berbuat semaumu." Lalu Muhammad bin Hamir pun naik ke atas gunung di tengah keputusasaan. Tak ada harapan lagi untuk hidup di dunia. Sesampainya di puncak, Ibnu Hamir menatap arah langit sembari berdoa yang artinya, "Wahai Allah Zat yang maha lembut, berlaku lembutlah kepadaku dengan kelembutan-Mu yang samar. Wahai Allah Zat yang maha lembut, dengan kekuasaan-Mu yang dengannya Engkau menguasai aras, di mana aras pun tidak mengetahui di mana kekuasaan-Mu, kecuali tidak Engkau lindungi diriku dari kejahatan ular ini." Ibnu Hamir kemudian melanjutkan jalannya. Tak disangka, seketika itu ada sosok lelaki rupawan, berbau harum mewangi,
dan sangat bersih yang menghampirinya. Si rupawan menyapa, "Salamun alaika, hai Muhammad, kenapa kau kelihatan sedih? Ada apa gerangan?" Ibnu Hamir menjawab, "Waalaikumsalam, hai saudaraku. Musuhku telah berbuat jahat kepadaku." "Musuhmu di mana?" Ibnu Hamir menjawab, "Di dalam perutku." Sejurus kemudian si rupawan itu memberikan daun hijau seperti daun zaitun kepada Ibnu Hamir, sambil berkata, "Hai Muhammad, kunyahlah daun ini. Setelah itu kau telan." Tak terduga, seketika Ibnu Hamir mengunyah dan menelannya, si ular berputar-putar di dalam perutnya dan keluar berkeping-keping dari arah bawah atau duburnya. Menyaksikan keajaiban itu, Ibnu Hamir memegang baju si rupawan dan bertanya, "Siapa sebenarnya dirimu? Di mana Allah telah menyelamatkanku dengan perantara dirimu? Apakah kamu belum kenal diriku, hai Muhammad?" kata si rupawan setelah sebelumnya tertawa karena ketidaktahuan Ibnu Hamir. Ibnu Hamir menjawab, "Belum. Mengertilah wahai Muhammad bin Hamir. Saat kau dianiaya oleh si ular dan kau berdoa dengan doamu tadi, para malaikat di langit mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pun segera mengutus diriku datang menolongmu. Aku adalah malaikat ma'ruf yang tinggal di langit keempat. Dikatakan kepadaku, pergilah ke surga, ambil daun berwarna hijau, dan segera berikan kepada hambaku, Muhammad bin Hamir. Karena itu, wahai Muhammad, tetaplah berbuat baik kepada orang lain, karena perbuatan baik itu akan menjaga pelakunya dari keburukan. Meskipun orang yang dibaiki atau diperlakukan secara baik tidak mempedulikannya, namun di sisi Allah kebaikan tidak akan pernah tersia-sia. Demikian pemirsa, semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.